kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih duduk di sebuah mari silahkan masuk ke dalam tempat acara di bawah tenda, mengisi kursi-kursi yang kosong yang berada di dalam tenda dan di dalam tempat acara ini. Semua satu arah, nanti ke situ, ke sini, ke sini. Mau ke halaman ya? Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Saat ini beliau telah berada di tempat acara dan terus menuju ke tempat yang ditentukan. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah menyambut kehadiran Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bapak dan bantuan oleh penjabat gubernur pada siang hari ini. Yang terhormat penjabat gubernur Provinsi Papua Tengah yang kami sapa Ibu Dr. Ripka Haluk SOS MM, yang kami hormati para staf ahli gubernur di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati para kepala biro di lingkungan Setda Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, para ketua dan anggota kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok nelayan, penerima manfaat yang berbahagia. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian, lantai jemur dan gudang pangan, ternak dan perlengkapan perikanan kepada masyarakat penerima manfaat oleh penjabat Gubernur Papua Tengah tahun 2023. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara di siang hari ini, kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, kita akan ikuti bersama laporan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Yang terhormat Bapak Provinsi T. Papara SIP MAP, disilakan. Bapak-bapak, saudara-saudara, masyarakat penerima manfaat yang kami banggakan. Pertama-tama kita patutlah mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita semua. Dari kemarin
hingga pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pasti kita semua berada dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena penyertaan dan berkat Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh hadir di tempat ini dan boleh menghadiri dan mengikuti acara penyerahan bantuan alat-alat pertanian di bidang peternakan, kemudian di ketahanan pangan dan perikanan, yang akan diserahkan secara langsung oleh Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah. Ibu Gubernur yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan kegiatan kami yang telah kami laksanakan dalam tahun ini dengan pengadaan sarana prasarana melalui sumber dana otsus yang meliputi 4 bidang: bidang pertanian, bidang pangan, bidang peternakan, dan bidang kelautan dan perikanan. Bahwa khusus untuk bidang pangan dan bidang peternakan, karena di bidang pangan ada bahan makanan juga lokal yang kita pengadaan kemarin, yaitu berupa telur, kemudian ada ubi, ada minyak goreng, ada tepung, dalam rangka pemberian pangan kepada masyarakat di 3 kabupaten, Bejai, Dogiai, dan Nabire. Kami tidak bisa menunggu lebih lama karena bahan-bahan itu sudah kadaluarsanya. Kami kemarin sudah menyerahkan secara langsung di 3 kabupaten ini. Dan secara khusus penyerahan-penyerahan itu kami juga melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang kami laksanakan. Dalam bidang pangan, selain daripada bahan lokal, kami ada pemberian pengadaan alat pembuatan keripik dengan alat pengolahan daging untuk bakso. Kemudian ada pemberian pengadaan etalase jualan kepada masyarakat. Kemudian ada meja dan kursi yang dipakai juga dalam rangka penjualan hasil-hasil produksi masyarakat. Di samping ada toolbox yang kita juga kasih. Toolbox itu digunakan dalam rangka juga yang kalau sekarang di marak ini ada mereka untuk isi pembuatan biasanya minuman-minuman untuk anak-anak itu. Hingga toolbox ini juga bermanfaat dalam rangka aktivitas kegiatan masyarakat yang mereka lakukan. Kemudian di bidang pangan, hari ini kami secara nanti berkenan Ibu Gubernur akan menyerahkan ada kegiatan pembangunan gudang pangan atau lumbung dan lantai jemur. Itu ada di 2 paket ini kami laksanakan di distrik Nabire Barat, secara khusus di Kampung Bumi Raya ST1 Nabire Barat. Kemudian ada satu di distrik Nabire di Wanggar, di Kampung Wanggar Sari, yang hari ini berkenan Ibu Gubernur akan menyerahkan kepada kepala kampung dan ketua kelompok yang akan mengelola lumbung pangan dan lantai jemur. Ini pun kemarin kami sudah minta review kegiatan ini dari inspektorat dan sudah ada review yang dikeluarkan inspektorat untuk gudang pangan dan lantai jemur. Dan berkenaan dengan itu, semua hal yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan kegiatan fisiknya sudah selesai. Ibu Gubernur yang kami hormati, hadirin semua, untuk bidang pertanian, untuk hari ini berkenan Ibu Gubernur akan menyerahkan hand traktor, kemudian kultivator, kemudian power thresher, dan pemitil jagung. Untuk hand sprayer, kemudian bibit jagung, kemudian bibit kelapa, dan alat-alat perlengkapan pertanian lainnya, kami kemarin sudah mendahului. Karena terkait dengan bibit jagung, kemarin karena sudah masuk musim hujan, akhirnya kelompok-kelompok tani jagung
kemarin mereka mendesak kita untuk segera membagikan bibit itu untuk mereka tanam karena musim hujan sudah. Karena beberapa bulan kemarin kita mengalami kemarau sehingga mereka sudah kita bagikan bibit ini untuk mereka lakukan penanaman. Kemudian bibit saluran yang lainnya kami juga mendahulunya, kami telah melakukan penyerahannya di Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, dan Nabire, serta kemarin kami juga telah melakukannya di Kabupaten Mimika. Hari ini Ibu berkenan juga untuk nanti untuk bibit sayuran yang nanti akan diserahkan ke Kabupaten Intan Jaya. Nanti ada yang mewakili di sini, kebetulan hadir ada Bapak Daniel Belau yang nanti akan mewakili Kabupaten Intan Jaya untuk menerima bibit sayuran. Kemudian untuk bidang kelautan dan perikanan, hari ini kita akan menyerahkan penyerahan perahu fiber dan motor tempel 15 PK dan ada 40 PK. Untuk motor tempel ada 15 PK ini ada 20 unit beserta dengan perahunya, terbagi di Kabupaten Nabire ada 16, kemudian di Kabupaten Mimika ada 5 unit. Untuk yang 40 PK 1 itu ditujukan kepada ada kelompok masyarakat pengawas yang dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan di perairan kita dari ujung Kamersano sampai dengan ujung Goni, Kampung Goni. Kemudian hari ini kita juga akan melakukan penyerahan ada benih ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Mohon izin kemarin dengan gerakan pangan murah yang dilakukan di Legari, Ibu Gubernur juga sudah telah melakukan ini. Mungkin ini yang ada di wilayah Nabire kita akan serahkan. Kemudian paket budidaya ikan dan pangan yang diterima oleh nanti ada beberapa kelompok budidaya. Yang berikut di kelautan dan perikanan kita juga akan menyerahkan melalui Ibu Gubernur ada paket mata pancing yang juga akan diterima oleh nelayan, kelompok nelayan, dan paket perlengkapan tangkap juga akan diberikan oleh Ibu Gubernur kepada kelompok-kelompok nelayan. Kemudian yang terakhir bidang peternakan, mohon izin Ibu Gubernur, di peternakan kita ada pengadaan bibit ternak babi, bibit ternak unggas yaitu ayam dan bebek, kemudian ternak bibit sapi, kemudian ada pengadaan pangan ternak yang hari ini mohon izin Ibu Gubernur untuk ternak unggas dan ternak sapi dan sebagian besar ternak babi kita telah serahkan kepada masyarakat. Kemarin kita sudah antar yang ke Ilaga dan telah diterima dengan baik oleh Kadis Peternakan di sana dan telah terdistribusi sesuai dengan penerima manfaat yang ada di Ilaga. Ilaga mohon izin ada 13 kelompok bersama-sama dengan Puncak Jaya Mulia juga 13 kelompok. Hari ini kita sudah beberapa hari kemarin ini terkendalanya adalah penerbangannya yang selalu delay terkait dengan cuaca dan lain sebagainya. Hari ini juga seharusnya kita ke Mulia, ini juga pasti ada delay. Untuk Dogiai, untuk Deyai dan Paniai kami sudah terdistribusi semua Bu. Itu ada 26 kelompok, masing-masing 26 kelompok di Paniai, Dogiai, Deyai. Di Mimika juga ada 26 kelompok, mohon maaf ada 13 kelompok di Mimika. Untuk ternak babi
Nabire yang paling banyak ada 124 kelompok. Kalau tadi ternak unggas yaitu ayam ada 20 kelompok ternak ayam, kemudian untuk bebek ada 33 kelompok. Untuk sapi kita ada pengadaan tahun ini sapi untuk 10 kelompok. Kalau sapi kalau tidak salah dua jantan satu betina ya. Itu mohon maaf tiga betina satu jantan. Ini berarti jantan harus kuat karena ada 3 betina gitu. Jantan harus kuat. Untuk pagi mohon izin Ibu, hari ini ada 2 kelompok yang tersisa dari Kabupaten Nabire yang kami minta berkenan Ibu Gubernur bisa menyerahkan kepada 2 kelompok yang dari Nabire. Ibu Gubernur, hadirin yang saya hormati, terkait dengan program Ibu Gubernur pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, program yang kami laksanakan tahun ini baik berupa pengadaan benih, bibit, tetapi juga sarana prasarana, alat-alat dan mesin dan lain sebagainya, pangan lokal yang kita laksanakan, semua dalam rangka untuk membuka lapangan kerja yang Ibu sudah canangkan terkait dengan Satgas pengangguran, tetapi juga dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat petani dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim, tetapi juga dalam rangka kita menekan inflasi melalui izin hand traktor dengan kultivator ini terkait dengan nanti ada kelompok petani padi yang akan mereka gunakan dalam rangka terkait dengan beras ini juga menjadi salah satu faktor di samping cabai menjadi indikator inflasi kita, sehingga kita juga genjot untuk masyarakat dalam rangka niat untuk menanam cabai, tetapi juga untuk padi dalam menekan tingginya inflasi kita yang ada di Provinsi Papua Tengah. Ada pengadaan pangan lokal yang tadi kami sampaikan, ada susu, ada telur dan sebagainya juga. Kami berupaya juga bersama-sama dengan Satgas stunting untuk menurunkan angka stunting kita yang ada di Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan di sepanjang tahun ini semuanya mengarah kepada kebijakan dan arah dan tujuan visi misi yang Ibu Gubernur telah berikan kepada kami semua di pemerintah Provinsi Papua Tengah, secara khusus kami yang ada di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan untuk kami bisa laksanakan semuanya ini. Terakhir ada sekitar ini karena kita SKPD teknis, maka kita akan memberikan bantuan bisa perorangan tetapi juga bisa kelompok. Kalau perorangan dengan kelompok ini mohon izin Ibu Gubernur, pasti kita harus lakukan verifikasi melalui CPCL. CP-nya artinya calon penerima dan CL-nya adalah calon lokasi atau calon lahan. Harapan kami ke depan ini ada SKPD, OPD dari Kabupaten Nabire atau mungkin nanti kabupaten lainnya. Kami berharap tahun depan apa yang Ibu program kegiatan yang Ibu mau laksanakan dan kewenangan itu diberikan kepada kami akan laksanakan di tahun depan dalam rangka juga pengadaan sarana dan prasarana. Jadi apabila tahun ini ada hampir 1.000 lebih hampir 1.000 penerima manfaat yang akan menerima manfaat dari 4 bidang ini, kami berharap apabila pada saat verifikasi Bapak Ibu yang hari ini mungkin namanya bisa menerima itu karena sudah lolos verifikasi, tapi Bapak Ibu masyarakat yang mungkin dalam verifikasi tidak lolos verifikasinya, mungkin tahun depan bisa melengkapi persyaratannya sehingga nanti
di tahun depan bisa diakomodir ketika verifikasi itu kelengkapan dokumennya bisa betul-betul dapat memenuhi syarat. Yang kami ingatkan di sini, Bapak Ibu penerima manfaat, adalah selaku petani kami menghimbau dan mengajak kita untuk kalau di KTP minimal tercantum statusnya petani. Kemudian nanti harus terakomodir didata oleh dinas pertanian atau dinas terkait di kabupaten untuk masuk dalam data simultan. Kenapa petani harus masuk dalam data simultan? Supaya kalau ada bantuan dari pusat, Bapak Ibu yang masuk dalam data simultan menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Begitupun nanti dengan kelompok nelayan atau para nelayan, masyarakat nelayan, kami juga berharap untuk di KTP-nya harus tercantum statusnya adalah pekerjanya adalah nelayan. Kemudian dia juga harus mendaftar dalam keanggotaan nelayan yang kalau tidak salah masuk dalam aplikasi Pusukan, sehingga ketika nanti diverifikasi tahun depan kita verifikasi Bapak Ibu punya KTP nelayan, kemudian ada punya kartu Pusuka. Kenapa kartu Pusuka ini penting? Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah BBM bersubsidi. Mohon izin Ibu Gubernur, di lokasi Waharia ini kami ada lokasi dari koperasi untuk nelayan terkait dengan BBM bersubsidi, termasuk dengan biosolar bersubsidi. Nah, oleh sebab itu harapan kami tahun depan Bapak Ibu masyarakat petani, nelayan, peternak, hal-hal yang terkait dengan dokumen persyaratan dalam rangka bisa mendapatkan bantuan sarana prasarana, bahkan mungkin bantuan permodalan dari pemerintah provinsi Papua Tengah, tetapi juga dari pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, bisa nanti memperhatikan dengan baik dokumen-dokumen persyaratan itu, sehingga kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kita bisa melengkapi itu dalam rangka penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat, dan kita mengurangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan stunting, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami meminta dan bermohon untuk Ibu Gubernur sekaligus memberikan arahan bagi kami semua dan bisa menyerahkan bantuan-bantuan yang kami siapkan kepada penerima manfaat yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan para pejabat pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten dan para pejabat pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire dan 7 kabupaten lainnya atau perwakilan yang sudah hadir, yang tidak dapat disebut satu persatu. Yang saya hormati dan saya kasihi, saya banggakan para ketua-ketua kelompok tani, nelayan, kemudian peternak. Yang saya hormati para anggota atau para penerima manfaat dari program-program pertanian, peternakan, dan juga perikanan dan pangan yang hadir pada kesempatan yang sangat penting dan berbahagia. Pertama-tama kita terus mengucap syukur kepada Tuhan karena atas izin dan perkenan Tuhan
kita masih terus bekerja dan kerja untuk masyarakat kita di Provinsi Papua Tengah yang kita cintai bersama. Dan pada pagi hari ini oleh izin Tuhan kita bisa melaksanakan satu agenda yang penting untuk membangun masyarakat kita di Provinsi Papua Tengah yang kita cintai. Mengawali sambutan ini, saya bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah serta staf yang telah memfasilitasi penyerahan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat melalui kegiatan Otsus tahun anggaran 2023 pada tahun ini. Bantuan yang diberikan pada hari ini dalam bentuk fisik atau barang siap pakai sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, serta dapat berkontribusi bagi percepatan pembangunan dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Tengah, lebih khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat kita yang kita cintai bersama. Kami berharap kepada Bapak Ibu penerima bantuan lebih khusus kami pesan untuk sekalian agar dapat bertanggung jawab atas kepercayaan dan juga barang yang akan diserahkan dan terkait dengan keamanan, sehingga melalui bantuan ini ekonomi keluarga Bapak Ibu, para petani, peternak dan juga nelayan dan ekonomi kreatif lainnya dapat ditingkatkan di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, harus kita sadari dan pahami bersama bahwa bantuan serupa tidak dapat diterima lagi oleh orang yang sama di tahun yang sama. Maka peralatan yang telah dan akan diberikan khusus untuk provinsi, khusus untuk 8 kabupaten yang sudah dilaporkan oleh Pak Kepala Dinas tadi, bisa dijaga dan dimanfaatkan secara baik dalam melakukan usaha-usaha kerjanya. Maka peralatan yang telah diserahkan kepada Bapak Ibu penerima yang kami harapkan dari pemerintah, sekali lagi Ibu pesan untuk bisa dimanfaatkan secara baik, karena masih ada masyarakat lain tentunya yang belum mendapatkan atau diberikan untuk dimanfaatkan di dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan di provinsi, masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Kami tidak ingin, mungkin saya tegaskan kembali, kami tidak ingin cerita-cerita lama yang ada di masyarakat yang saya dengar sendiri, saya tahu dan kita tahu bersama mungkin bahwa ada bantuan yang diserahkan oleh pemerintah kemudian dijual kembali. Sahabat ini, cara berpikir kita yang lama mungkin perlu kita rubah mindset kita supaya mungkin, saya pikir tidak semua, itu mungkin 1-2 saja. Jadi kita juga tidak bisa menganalogikan 1-2 orang punya perbuatan kemudian semangat kita pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kemudian berkurang. Jadi saya tetap pesan
kelompok petani nelayan juga peternak. Apalagi ketika kita masuk di Papua, kita ini masyarakat biasanya independen, jadi agak susah untuk kita lakukan kalau usaha dalam bentuk kelompok, manajemennya itu kadang-kadang juga kurang baik. Saya mohon maaf, banyak. Sampai dengan hari ini kita belum bisa buktikan kelompok-kelompok petani kita, peternak atau usaha-usaha lainnya mandiri atau bisa membuktikan diri, UMKM-nya bisa diekspor atau bisa dikirim ke mana saja. Artinya sudah banyak kelompok-kelompok usaha yang kita lakukan, tapi kemudian kadang tidak berhasil karena belum punya visi-misi yang jelas, belum punya program yang jelas, manajemennya kurang bagus, kemudian ada niatan-niatan tertentu yang tidak ada keterbukaan, saling mencurigai, saling menfitnah, sehingga kadang kita begitu terima uang, begitu ada kelompok, setelah itu kita berubah jadi habis cerita, nanti bentuk kelompok baru. Ini kebiasaan kita, bukan di masyarakat saja, mungkin di pemerintah juga seperti itu. Kita kurang fokus, sehingga saya harap tadi Pak Kepala Dinas sudah laporkan ada berapa kelompok yang sudah dibentuk. Saya pikir ini momentum yang baik, kita coba meriset kembali cara berpikir kita. Kita ada punya kemauan, kita sudah bisa pisahkan mana uang organisasi, mana uang untuk konsumsi pribadi kita sehari-hari yang bisa kita pakai, mana uang untuk bisnis. Nah ini yang belum ada di kita. Kita punya negeri kita sama seperti itu. Kita cantum bank, kita bond, kita utang, akhirnya kelompok itu kemudian hancur. Ada nanti ketua bawa uang sendiri, bendahara sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau ada anggota kelompoknya sudah tidak disiplin. Nah ini punya penyakit kita. Ya. Lebih bagus kita bicara yang kurang bagus begitu. Saya puji-puji, tetapi kemudian kita tidak pernah maju-maju. Jadi saya pikir kami juga belum berhasil bagian itu, tapi kita coba. Kita buat sesuatu yang kecil yang bisa kita lakukan. Karena kesempatan ini saya ingin mungkin Pak Kepala Dinas dan teman-teman di Provinsi Papua Tengah ada beberapa hal yang ibu titip. Yang pertama, kalau kita permasalahan yang ada khusus, ini kita dalam konteks tanda kutip pertanian, peternakan, kemudian tadi kelautan dan seterusnya. Ada beberapa hal yang harus kita benahi saat ini. Yang pertama masalah SDM, baik SDM ASN kita untuk training, kemudian ya disiplin ilmu yang lebih spesifik kepada tadi pertanian, peternakan, disiplin. Kalau memang tidak ada, ya kita bisa studi banding. Karena sesungguhnya ilmu itu ya kita belajar terus. Itu yang kurang di kita di Indonesia ini kan kaya sekali. Kita punya daerah-daerah seperti di Jogja, itu daerah yang UMKM-nya itu dia kuat, sehingga investasi daerah, kemudian PAD-nya itu cukup tinggi, bukan dari transfer pusat atau bukan dari APBN, tetapi dia lebih kuat karena UMKM-nya tinggi. Jadi Pak Kadis bisa anggarkan untuk studi banding. Kalau SDM, ASN-nya ya mungkin SDM dari petani, pelaut atau peternak bisa
memungkinkan. Jadi aspek SDM ini sangat penting. Edukasi, training, supervisi ini harus terus kita lakukan. Karena kalau sesungguhnya secara alamiah itu memang untuk petani ini ya dia sudah sekolah alam. Dia tahu iklim, kapan musimnya tanam, kapan musimnya panen, kapan musimnya siap. Tanpa kita didik juga ini ilmunya sudah memang mereka miliki. Tetapi ada kearifan lain yang perlu juga kita ada perbaikan. Dari sisi manajemen, kembangkan kita buat. Apalagi penyerahan alat ini juga harus ada training. Ya, satu betul-betul udah bisa tanam, bisa jadi mubasir kalau kita menggunakan kemudian jadi bisa manfaatkan. Ya, barang bisa jual sebentar lagi. Akhirnya tujuan kita tidak tercapai dan kita akan terus ulang dan ulang dan ulang dalam permasalahan yang sama dan kita tidak akan pernah bangkit, kita tidak akan pernah keluar dari masalah samping, masalah kemiskinan, masalah kesejahteraan. Dan kalau sudah ada stres publik, ujungnya itu sudah pasti masyarakat akan melakukan demo-demo dan seterusnya. Jadi harus itu kita beda. Kita harus selalu ada supervisi dan data yang baik. Ya, tadi masalah SDM, yang kedua masalah peralatan. Masalah peralatan, ya saya pikir ya kita punya kearifan lokal. Masyarakat pelaut misalnya sudah punya perahu dan lain-lain. Dan hari ini ketika kita dituntut untuk harus masuk pada teknologi serbaguna atau PTG dan seterusnya dari sisi peralatan perikanan, pertanian, peternakan dan juga tadi ada dari Pak Kadis laporkan cara buat bakso. Nah ini kalau orang Papua buat bakso ini nanti model seperti apa ya kan? Iya. Kadang-kadang kita gengsi dari manajemen ini, jadi memang harus siapa sih punya mental betul. Ya, ini memang tapi terobosan, ya terobosan ada anak mahasiswa di luar yang sudah gunakan, tapi kalau kita di sini bisa tidak ini juga, ya nanti kita akan menguji bersama dan memang ini satu tantangan kita harus kita siapkan. Peralatannya, mentalitas dan seterusnya. Jadi peralatan bakso misalnya atau tadi ada speed berapa puluh PK, ini kan ada orang yang memang harus ya kalau orang pelaut sih tidak apa-apa, nggak pikir sudah tahu, tapi pasti ada pergeseran IT teknologi dan seterusnya ini memang harus kita siapkan. Ini juga jadi itu banyak PR-nya dari sisi peralatan. Ini harus kita bagus SDM peralatan. Yang ketiga itu ya mungkin barangkali pendidikan ini juga kemudian harus kita siapkan betul. Kemudian modal. Nah kita kasih barang juga tapi kalau sudah peserta dan modal juga. Nah, jadi mungkin pertama itu kita bisa imbangi dengan modal misalnya. Kita kasih alat ya suku cadangnya itu harus kita modali juga. Kalau kita kasih pasti barang tidak mubazir, apalagi tidak ada pasar yang jelas. Wah ini traceability DBM lagi lain-lain, akhirnya ini juga bisa mengganggu. Jadi mungkin bisa pelatihan dan bisa siapkan sedikit modal di tahun pertama. Jadi saya pikir ada pendampingan itu mungkin bagus. Kemudian pasar, jadi masalah SDM, peralatan, pendidikan, modal, kemudian masalah pasar. Pasar ini juga penting sekali. Kita tanam, tapi kalau kita tidak punya pasar juga, kemudian gairah atau semangat dari petani, atau semangat dari peternak, atau semangat dari perikanan ini kemudian juga rasa bosan dengan rutinitas. Banyak hasilnya, tetapi kalau tidak bisa kita pasarkan, nah ini juga akan membuat semangat dari para petani, ternak atau nelayan akan menurun. Jadi pasar harus kita siapkan pasar, sudah kita pikirkan, kita bahas, kita rencanakan. Kalau kita sudah nanti peralatan, manajemen, keuangan dan seterusnya, pasar itu penting.
Karena sekarang sadar tidak sadar kita menjadi daerah tujuan pasar hari ini dari provinsi lain. Terlihat bawang putih banyak sini, cabai rawit banyak sini, dikirim lewat kapal. Jadi Papua diakan pasarnya karena konsumsinya tinggi. Artinya itu berarti bahwa kita di sini belum menanam atau kita belum menjadi supplier, kita belum menjadi penghasil, produsen dan seterusnya. Dari sini jadi daerah tujuan pasar. Akhirnya yang ada adalah nanti kita hanya konsumtif. Kalau sudah konsumtif seluruhnya kita tidak bisa efisien, tidak bisa ada saving, tidak bisa siap simpan uang juga. Karena kita beli, kalau sudah beli dari luar, transportnya dihitung sampai di pasar berapa. Padahal kan isinya seperti itu. Apakah hari ini kita mau terus-terusan menjadi daerah tujuan pasar dari provinsi lain? Tidak. Ya, nanti mungkin kita bisa proteksi dari sisi regulasi. Tetapi para tengkulak, distributor, lain-lain ada penjaganya pasti akan masuk. Apalagi daerah kita terbuka, bandara terbuka, laut terbuka, ya mungkin kita jaga 24 jam sampai demikian. Karena kalau kita menghasilkan saja tanpa pasar, itu juga kita mengulang kesalahan yang berikut, bahwa semua pendapatan masyarakat tidak akan pernah meningkat karena ada kelesuhan yang terjadi. Tidak ada yang membeli, pendapatannya rendah, ya kita tetap ada di kemiskinan ekstrim dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan karena jaringan kerja dari tingkat kampung sampai tingkat nasional ini harus ada, itu kaitan dengan masalah pasar tadi. Kalau kita berusaha bekerja tapi tidak punya jaringan pasar atau jaringan kerja, maka kita akan menjadi single fighter di lapangan. Kita akan bekerja sendiri, kita akan capek sendiri. Jadi kalau kita sudah kerja, kita sudah punya pasar. Kita kalau ada jaringan kerja, ya pasar sudah jelas. Sekarang ini ditantang di zaman IT. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar? Sekarang kita di Indonesia secara nasional, ini sekarang daerah tujuan pasar kita, makanya terjadi kelesuhan. Pasar ada pasar tradisional yang kita lihat dari perindustrian, kita bangun gedungnya, ada toko, ada mall, ada tempat penampungan dari daerah dan seterusnya. Tetapi juga di pasar online ini juga ada canggih sekarang. Ini satu kompetitif ya di bidang pasar. Ada orang yang kerja setengah mati, kita fisik, tetapi ada yang enak saja begitu. Kita tinggal beli, tinggal ada pasar, sudah paparkan di online, sudah. Sekarang tinggal terima di rumah saja. Nah, so kita sekarang ada di mana? Di persimpangan jalan atau kita sudah masuk ke situ? Kita sudah provinsi. Ini juga tantangan tersendiri untuk kita. Kami coba bangun dengan anak-anak muda sedikit dengan GoFood di sini dan biayai mereka sekitar 5.000 tenaga kerja yang disiapkan, dan mereka sekarang sudah main di situ dengan baik. Jadi warung-warung makan atau ibu yang sudah malas ke pasar tinggal orang ambil hasil dari kebun-kebun, sudah ada online. Jadi ya ini juga menjadi peluang kita seperti itu. Jadi ya ibarat teman-teman yang punya skill di situ bisa diskusi terus supaya para petani, peternak, nelayan kita ini juga bisa kita masuk ke situ supaya tidak capek begitu. Kemudian yang paling penting adalah ya tadi jaringan kerja itu harus ada. Kita harus ada jaringan kerja antar sesama ini kelompok, kemudian ada juga akses jaringan kerja ke luar, misalnya perbankan, ada jaringan kerja dengan mungkin dunia usaha lain, atau jaringan kerja dengan di luar dari provinsi Papua. Ini harus selalu ada dalam sebuah organisasi atau usaha. Karena kalau ketika kita tidak punya jaringan kerja, maka kita harus sampai di situ.
barang kita tidak laku, barang kita mubazir, kemudian kita tidak bisa berkembang dan kita pelan-pelan mati suri sebelum berkembang. Jadi kita positif itu hari ini. Apa kita bisa lakukan suatu urusan itu, maka itu yang teman-teman bisa berpikir. Ya, yang ketujuh, ketahanan pangan lokal. Ini juga penting. Itu jati diri. Kalau Papua subur luas, apa saja ditanam subur, terus kalau kita terjadi kemiskinan ekstrim, kurang gizi, stunting, waduh, bagaimana ini? Berarti ketahanan pangan lokal berarti pasti akan disoroti dinas ini di mana gitu. Masyarakat hari ini ya syukur kalau tidak ada wabah, kita berdoa tidak boleh ada. Kalau ada itu tamparan besar dan untuk kita pemerintah. Karena orang tahu bahwa daerah kita itu subur. Bukan hanya subur, ada yang lebih dari itu. Kalau kita ditempa dengan hal ini, yang pertama adalah pemurukan bisa terjadi. Ya. Kedua, karena kita sendiri tidak melakukan hal-hal yang baik. Jadi ketahanan pangan itu betul-betul harus menjadi jati diri kita. Saya berkunjung ke Israel itu daerah sangat tangguh, tidak ada apa-apa di sana. Bagaimana caranya dia berpikir teknologi seperti daerah-daerah Arab dan seterusnya itu. Pertaniannya subur sekali, tidak ada air, tidak ada tanah, yang ada itu cuma karang-karang, pasir-pasir. Tapi bagaimana dia merubah mindset, teknologinya, SDM-nya, semuanya. Kalau tidak dikasih Tuhan kasih kita luar biasa. Saya bilang kalau ibarat Tuhan balik itu kita di sana dan mereka di sini, kita habis. Ya, itu Tuhan adil. Dan mereka lebih banyak karena menyadari bahwa daerah mereka tidak subur. Mereka lebih banyak bergerak di bidang jasa dan IT, teknologi, turisme. Itu baru, tapi mereka tidak bisa melakukan pertanian. Jadi sebenarnya harus menjadi ya sedikit-sedikit kita tidak tuntas banyak, tapi sedikit hal-hal ini penting, mungkin bisa diskusi, bisa bikin SDG. Kita juga banyak punya ahli, tapi kan petani nelayan kita ini lebih ahli dari kita. Kita sekolah juga pasti tidak tahu cara tanam bayam bagaimana, capeknya berapa bulan, begitu ya pastoran. Ya, kadis pendidikan. Kalau ada pegawai-pegawai yang itu sore kita pulang mungkin masih bisa lihat kebun, ya mungkin masih bisa sedikit ada ilmu. Tapi kalau yang tidak pernah, kita hanya di meja, pasti tidak tahu juga ilmu tanamnya seperti apa. Apalagi kita dari ini lihat ombak saja pasti kita takut. Jadi pegawai-pegawai itu tidak bisa egois, memang kita harus akui bahwa para petani kita, nelayan kita, kemudian ini mereka lebih profesional, mereka lebih ahli, mari kita berapun. Ya. Kita juga perlu belajar dari mereka. Sewaktu-waktu kita bisa diskusi, kasih kesempatan mereka untuk bisa membagikan ilmu praktis, ilmu alamnya kepada kita juga. Kita harus ada pengakuan. Kadang saya bilang pemerintah kita biasanya bottom up ya, atau top down. Lebih banyak top down. Dari atas kita langsung kebijakan turun, kita tidak dengar dari bawah. Mereka maunya apa, kebutuhannya apa. Nah, kita selalu terpolarisasi dengan pikiran kita justice, kemudian kita juga ada opini publik bahwa kita anggap bahwa para petani nelayan kita itu tidak bisa, yang bisa kita pemerintah. Kemudian kita gelontorkan program, kadang tidak berhasil, gagal karena kita tidak berikan waktu, kita tidak berikan mimbar, kita tidak berikan porsi, kita tidak mengakui, sehingga kadang kita kurang dapat masukan input dari mereka. Jadi sampai di impact-nya itu tidak ada, kita hanya sampai di
kalau di dengan perencanaan kan kita sampai di input terus apa output itu saja ya, sama outcome. Yang penting sasarannya kita sudah banyak, tapi impactnya itu tidak pernah kita evaluasi dan kita hitung manfaatnya. Setelah kita bagi, harusnya kita itu program kita ini berhasil tidak, kegagalannya berapa, dari situ kemana. Kalau kita itu kerjanya terlalu banyak, tidak selesai. Sampai kalau profesor ilmu pengetahuan yang kita kenal, dia biasanya melakukan satu penelitian pada 1 tahun 30, 40, bahkan ada tua mau gila-gila baru bisa temukan seperti lampu ya toh, lampu listrik atau semua kan ya, betul-betul kan ini apa ini belum kita punya ya, tapi kita juga sudah kita manja-manjaan karena kita bilang ada kita masih baru. Papua ini biasa begitu. Akhirnya kita sudah berpikir kritis untuk maju. Jadi sebenarnya kita kemasnya bagus. Kita mulai dari yang kecil, dari petani, dari nelayan tadi, ini yang paling penting. Terakhir resources, ini harus selalu ada karena ini pemerintah. Jadi kita harus lakukan itu supaya kita bisa tahu perkembangan teknologi yang sementara terjadi, perkembangan manajemen, perkembangan pasar. Kalau itu kita tidak punya, susah nanti kita berkembang. Orang kaya itu peternak, bukan birokrat. Misalnya kita itu memperlukan pangkatannya gaya-gaya, tapi tidak punya uang. Ya. Mereka berdasi di sana, mereka happy, mereka percaya diri. Semua swalayan toko-toko besar yang ada di sana itu adalah petani dan peternak, dan mereka orang-orang yang memang cukup diperhitungkan. Dan kita di sini kebalikan. Jadi ini terus kalau mau jadi petani betul, peternak betul, dan saya pikir kearifan lokal Tuhan yang ada di sini. Dan harga diri kita, prestasi kita diangkat, dan itu hal yang baru yang bisa kita belajar dari orang lain. Karena saya kayak kecewaan, dombanya lebih banyak daripada manusianya gitu. Dan kalau kayak dia cuma kelola yang di atas saja, dia belum gali yang di bawah. Padahal dia dulu punya mas tambah, buat itu saya untuk generasi berikut kelola di atas saja. Pertanian, peternakan, lain-lain. Hari ini menjadi negara tujuan, negara teraman dan negara yang pendidikannya kualitas, tingkat kesejahteraannya tertinggi. Jadi saya pikir kita mulai dari hal yang kecil pasti bisa. Terima kasih, itu sudah kita bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, inilah alat-alat dari Bidang Pertanian dan Hortikultura yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, penerima hand traktor Bapak Petrus Okago, silakan ke depan. Kemudian penerima perwakilan, penerima kultivator Bapak Hamonei. Ya, perwakilan. Kemudian penerima power station Bapak Filipus Kogoya. Ya, Bapak Filipus Kogoya. Iya. Kemudian alat pemipih jagung diterima perwakilan penerima Bapak Theodorus Bawaren. Ya, silakan. Dan bibit sayuran yang diserahkan ke Kabupaten Intan Jaya pada kesempatan ini akan
diwakili penerimanya oleh Bapak Daniel Belau. Bapak Daniel Belau disilakan ke depan. Untuk penyerahan bantuan kepada penerima manfaat, kami mengundang dengan hormat Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk menyerahkan langsung kepada para penerima manfaat. Ya, para penerima boleh berdiri di depan, samping dari alat-alat yang akan diserahkan. Yang pertama ini dengan segala hormat saya mohon Ibu Gubernur menyerahkan power thresher, alat perontok gabah yang selama ini maka rontonya lewat kayu, sekarang menggunakan alat power thresher untuk merontokkan gabah. Ini kami pemerintah Provinsi Papua menyerahkan kepada petani orang asli Papua. Demikian Ibu. Harganya sekitar 30-an juta Ibu. Iya Bapak tadi Pak Kepala Bidang ya tadi sudah sampaikan alat ini pemanfaatannya untuk apa nanti Pak Kadis ganti lagi dari saya. Yang tadinya pakai kayu ya pukul-pukul rontok tadi pakai itu, sekarang sudah ada alat nanti dilatih. Ini nilai beli juga cukup mahal, nanti Bapak jaga, nanti perawatannya diatur. Dan Ibu Gubernur minta tidak boleh jual, ya tidak boleh jual. Kalau jual nanti kita cari, ya karena ini penting. Nah, Bapak harus jaga ini supaya Bapak punya usaha lebih baik, ya. Yang berikutnya Ibu, ini petani dari Intan Jaya. Kami berikan bibit sayuran untuk petani Intan Jaya. Yang ini alat perontok jagung. Biasanya kita rontokkan pakai manual. Ini ada mesin perontok jagung. Menggunakan perontok ini jagung lebih cepat untuk dirontokkan. Demikian. Bapak Belau nanti jelaskan sedikit di Intan Jaya bagaimana ada sayur, ada jagung, biasa jual kemana, jagung itu untuk apa bisa jelaskan. Terima kasih waktu yang memberikan kepada kami di Intan Jaya. Semua sayuran memang hebat, luar biasa, bersyukur, tapi salah satunya itu karena memperhatikan kita masyarakat akhirnya dia dari perjuangan, tapi semua dan daya tanah subur. Terima kasih. Jadi mohon sekarang Bapak Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah mohon perhatikan pertanian di Intan Jaya, masyarakat yang ada di balik gunung, mohon perhatikan. Terima kasih. Ya, pasti Gubernur perhatikan. Kami juga ada mau bangun jalan dari Paniai masuk sampai Intan Jaya dengan tujuan untuk turunkan harga barang, kemahalan harga. Jadi sayur-sayuran ini Bapak bisa bawa juga nanti dari sana melalui transport karena ya. Jadi saya sudah perintah kepada Dinas PU, sudah masuk survei sampai ke Intan Jaya jalan kaki, sudah kepada Dinas PU Provinsi Papua Tengah. Tujuannya untuk kita buka isolasi, hasil pertanian bisa turun karena memang kami menyadari pemerintah karena hanya pada pesawat, ya pada pesawat kecil yang hampir juga tidak pernah masuk, jadi hasil masyarakat tidak terjual dengan baik.
kemarin mungkin untuk alat produk itu pakai tangan kayu. Hari ini pemerintah sudah siapkan, tadi harga berapa Pak? 30-an juta. Ya nanti Pak Kadis bantu pastikan barang ini bisa naik harga di Puncakes, ya, di Intan Jaya, ya. Dan Bapak harus menjadi seorang produser petani jagung, ya, yang terkenal di Puncak, di Intan Jaya. Terima pesan, makasih. Kalau bisa bunyi, tapi hati-hati. Coba tenisin. Ini ventilator pakai untuk pengolahan tanah yang selama ini olah pakai pacul, pakai skop. Sekarang kita dari pihak kontrak produksi Papua menyiapkan ventilator untuk mempercepat proses pengolahan tanah. Kalau pengolahan tanah sudah cepat, proses penanaman padinya akan lebih cepat. Itu jadi dibantu ventilator untuk mempercepat pengolahan tanah. Demikian. Ventilator ya untuk di sawah. Kalau di atas bisa tidak untuk pertanian. Ini ukurannya mini, jadi bisa dipakai juga di atas. Iya. Kalau yang besar, Bikin kebun. Siap. Karena saya bisa. kan saya khusus ibu, kan saya Oh siapkan. iya. Iya iya. Baik. Iya. Untuk sawah ya dan tanah-tanah besar. Dan biasanya kita pakai skop pacul, sekarang sudah ada alat. Ya, nanti Bapak jaga baik, nilainya sama juga. Nanti kalau kerusakan dan lain, nanti Bapak punya nomor HP bisa dikasih supaya kalau Bapak tadi ini rusak tolong datang lihat. Mungkin itu harus dilakukan dan jangan jual ya Bapak ya. Iya, terima kasih. Itu harga terdekat. Kami hormati, yang ini adalah kultivator, lebih praktis pakai untuk pengolahan tanah untuk budidaya sayur-sayuran dalam bentuk bedeng. Pengolahan tanah pakai kultivator akan lebih mempercepat. Itu yang kami siapkan khusus untuk petani-petani sayur agar pengolahan tanahnya cepat, dan sayur sekitar 2 bulan sudah panen. Kalau pakai pacul stok agak lama, itu selesai panen masuk kotak olah ini, 2 bulan kemudian panen bisa dijual, olah lagi pakai ini, mempercepat proses budidaya. Demikian Ibu. Bapak Kabit ini luar biasa. Sekolah di mana Pak? SPMA. Berarti Mas spesialisnya, mari kita lihat bos. Jadi sudah ada spesialis kita di pertanian. Nanti tolong melihat-lihat masyarakat kita supaya pertanian bisa lebih bagus. Apalagi sayur, tidak perlu skop lagi. Sebenarnya butuh juga, karena memang ini butuh BBM, jadi ini juga harus kita pikirkan supaya alat ini bisa dipakai terus sambil olahraga supaya badan lebih bagus lagi. Ya toh? Iya. Namanya petani sehat pasti badan lebih gagah daripada kita yang kerja ini duduk terus. Jadi saya pikir Bapak ini bisa pakai dan bisa dimanfaatkan secara baik, dan ibu pesan bahwa jual ya. Terima kasih Tuhan. Kalau hasil bagus nanti kita akan tanda. Tepuk tangan dulu. Kalau hasil bagus, Ibu Peggy akan tambah lagi alat-alat ini. Mohon satu bisa dikasih bunyi dulu. Ibu bisa mohon dibunyikan supaya Ibu bisa lihat. Bapak lihat di sini.
dulu. Ya. Oh, bukan. Oke, tarik Pak. Bawahnya, Bos. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah alat bantu pertanian yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Dapatkan dengan baik. Kalau ini bisa meningkatkan produksi pertanian tanamannya baik padi maupun hortikultura, ibu tahun depan akan melihat hasilnya. Mungkin ibu juga akan memberikan bantuan juga untuk membuka lagi peningkatan produksi pertanian yang bapak ibu hari ini terima. Untuk yang kantor sudah tidak ada waktu lagi untuk bermalas-malasan, malam pun bisa belajar yang sudah bisa menampung. Kalau dulu pakai pacul malam kita tidur, sekarang sudah lampu bisa kena di malam hari. Itu sedikit positifnya. Iya, itu bisa bawa saja. Baik, mohon berkenan Ibu Gubernur Bapak bersama dengan para peneliti. Lagi mohon Bapak Kepala Dinas mendampingi. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Para perwakilan penerima bantuan disilakan kembali tempat, kemudian teman-teman dari pertanian disilakan alat-alat pertaniannya. Kami atas nama pemerintahan Kampung Bumiraya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Ibu Gubernur yang selama ini bangunan ini sangat benar-benar diharap oleh masyarakat Kampung Bumiraya, karena masyarakat Kampung Bumiraya ini sebagian besar adalah petani padi. Yang beberapa bulan lalu Ibu Gubernur sempat datang di kampung kami, dan juga kami tadi ada bisikan dari pengurus ketua KOD menyampaikan tolong kami untuk pemasaran beras dibantu, karena di KOD masih ada stok beras sebanyak 15 ton. Dan kemarin juga waktu ada pasar di depan balai kabupaten, kita bersyukur kemarin sempat terjual 1,3 ton. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Ibu Gubernur untuk bisa membantunya untuk pemasaran beras yang ada di KUD Tunggal Jaya Kampung Bumiraya. Terima kasih. Ini yang kami dapat berikan saat ini. Di samping itu, pembelian saat ini ada lele, ada ikan mas dan nila, ditambah dengan pakan ikan. Pakan ikan terdiri dari dua bagian juga. Ada jenis untuk ikan lele dan jenis ikan nila dan mas sama jenis dalam pemberian pakannya, sedangkan lele yang berbeda. Kami atas pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memberikan bantuan ya perikanan. Kebetulan toh saya ini berurusan dengan laut, jadi ibu saja memberikan. Ya, baik. Iya. Paket mata pancing akan diterima oleh Bapak Starley Moses Hendrik Sanyang dan Bapak Ronaldo Luburi. Ikan lele diterima oleh Gubernur. Ini ada pemberian ikan lele yang diberikan kepada pembudidaya.
Iya, ada ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Paketnya, ya, ikan mas. Paket budidaya ikan dan pakan, ya, sama-sama diterima oleh Ibu Melina Badi dan Bapak Alex Cebani. Ya, ini Ibu Gubernur, ini yang kapasitas nanti untuk 15 untuk motor tempel, dan ada 16 unit yang dikerjakan dan semua dikerjakan di Nabire. Ini di dalamnya, ini kita tidak perlu lagi kasih toolbox penyimpan karena ini sudah dilengkapi dengan penyimpan langsung melekat dengan perahunya. Jadi ini sudah untuk ukuran 7 meter dengan kapasitas motor 15 PK. Ada 16 penerima, ada yang nanti di Timika itu. Untuk penyerahan perahu fiber dan motor tempel 40 PK kepada Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat, yaitu kelompok Marlin Star. Ya, Ketua Kelompok Marlin Star, silahkan ke depan. Dan paket tangkap yang terdiri dari motor tempel dan motor tempel 15 PK, perahu fiber, dan perlengkapan pancing yang akan diterima oleh Bapak Efrodus Samsanoi dan Bapak Alex Mori. Para penerima yang sudah disebutkan silakan ke depan. Ya, kami mohon Ibu Gubernur untuk menyerahkan langsung bantuan kap dan perahu motor kepada para kita bangga karena tadi Pak Kadis laporkan bahwa itu ada perahu. Iya. Perahu fiber dan ketempel ini dibuat di Nabire. Siapa? Ada yang pembuatnya. Ada sini. Siapa yang buat? Oh, rambutan Pak Laun. Ya. Luar biasa. Itu Pak Kadis satu ini berapa? Satu unit berapa harganya? Oh, 36 sampai 34 juta, berarti harus buat lebih banyak. Bisa ya? Iya. Tadi berapa tahun ini kita siapin? Satu, berarti tambah lagi ya tahun depan. Kalau bisa 100. Dengan penangkapan tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja kami sudah ada MU. Jadi yang tenaga nelayan ini, ya nelayan kita kasih masuk sebagai penerima PJS, tenaga kerjaan. Karena ini kerja di risiko tinggi. Nah, ini harus berhadapan dengan ombak dan seterusnya. Jadi kita harus dari pemerintah siapkan jaminan. 2024 sudah kita akan melaksanakan sekitar, kita jaminkan 23.300 tenaga kerja yang kita langsung sudah PJS-kan. Iya, sudah kerjasama, kita sudah tanda tangan. Kalau sakit sampai maaf kalau hal lain yang kita inginkan itu sudah langsung kita sudah biayai.
Jadi nanti Pak Kadis koordinasi dengan Pak Kadis SDM untuk memberikan perlindungan kerja terhadap para nelayan kita. Dan mungkin hal program lain. Atau tempel 40 PK sudah bisa dari jalan. Mudah-mudahan kita berikan ikan masih ada di lebih dari 3. Ya. Baik, kami akan pandu dimulai dari 1, 2, 3. Gubernur, izin Pak Kadis, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini kami sudah mendistribusikan 620 ekor untuk di Kabupaten Nabire. Kemudian kami sudah mendistribusikan untuk di Kabupaten Logiyai sebanyak 130 ekor. Kemudian Kabupaten Deyai 130 ekor, Panyai 130 ekor, Ilaga Kabupaten Puncak 65 ekor, dan sementara yang ada di atas pesawat sementara terbang untuk di Kabupaten Mulia 65 ekor. Dan direncanakan hari Kamis kado Natal kita bawa ke Timika dan Intan Jaya. Kemudian perlu saya informasikan kepada Ibu Kadis terkait dengan riwayat penyakit hewan. Untuk sementara kami Provinsi Papua Tengah bebas dari penyakit ASF, African Swine Fever atau demam babi. Ya, walaupun kami daerah terancam dari Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat, dan sementara kami menunggu hasil pemeriksaan sampel yang wabah yang terjadi di Wamena. Ya, tetapi untuk situasi penyakit hewan di Provinsi Papua Tengah, kita bebas ASF dan kita bebas penyakit mulut kuku, baik dari pihak karantina yang ada di Nabire sangat baik dan di Timika juga sangat baik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Provinsi dokter hewan 1 saja, yang 2 masih dokter hewan ASN-nya baru 1, yang 2 masih mandiri, artinya itu belum ASN dan kerja kalau dipanggil ke sana seperti itu. Padahal tenaga ini sangat langka dan kita pemerintah semuanya sangat butuh. Ya, jadi nanti tinggal Pak Kadis kita koordinasi lebih lanjut. Karena bagi kita sekali lagi karena kami terjun untuk masyarakat, untuk nilai ekonomi dan seterusnya. Apalagi semua penyu-penyu di sini yang sudah dipiara ternak banyak itu pasti akan dapat laku keras gitu. Nah, kita harus baca-baca itu. Jadi terima kasih Pak Kepala Dinas dan dokter dan seluruh jajaran yang sudah buat terobosan langkah baru untuk ketahanan pangan, kemudian untuk peningkatan ekonomi produktif untuk masyarakat peternak kita. Ini satu jenis ya, ada sapi, ada kambing, ada unggas yang diserahkan. Kalau yang sudah serahkan ke gunung-gunung itu sudah itu kan harta kekayaan, jadi dan suanggap sudah itu emas untuk mereka. Jadi terima kasih Pak sudah bantu mereka.